Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Nur Lutfiana dengan NIM 2010 dari Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon semester 4 tingkat 2. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai penyampaian sebuah materi Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu tentang prinsip dan ajaran Islam tentang ilmu kesehatan. Video ini untuk memenuhi tugas dari Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi ajaran Islam itu selain kita mempelajari tentang akhlak dan lain sebagainya, Islam pun mengajari tentang ilmu kesehatan. Nah, ajaran Islam itu misalnya nih, seperti di dalam ilmu kesehatan itu seperti kalau misalnya di dalam hal kebersihan itu seperti mandi, wudu, istinja, dan menggunakan air bersih lainnya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan muamalah itu seperti makanan dan minuman. Nah, segala sesuatunya itu adalah bernilai ibadah tentang ilmu kesehatan. Nah, kemudian selain tentang seperti itu, Islam pun mengajari juga tentang makanan dan minumannya. Nah, makanan dan minumannya itu ada pun syarat dan ketentuan di Islam. Nah, seperti kalau misalnya di minumannya itu adalah segala sesuatu yang haram itu adalah hamar. Nah, hamar itu adalah memabukkan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Nah, kalau misalnya untuk makanannya itu ada makanan yang dimakan halal itu seperti kayak bangkai ikan ataupun bangkai belalang seperti itu. Nah, terus kemudian prinsip Islam pun mengajari juga tentang kesehatan rohaninya, seperti kesehatan jiwa, kesehatan mental, terus kemudian kesehatan hatinya. Kalau misalnya untuk kesehatan mental, kalau misalnya kesehatan mental itu ketika kita merasa ikhlas berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kepada diri sendiri, itu sudah disebut sebagai kesehatan mental gitu. Terus kemudian kalau kita sangat kalau misalnya kesehatan mental itu identik juga dengan ibadah yang dengan iman untuk mendapatkan an-nafs al-mutmainnah. Terus kemudian untuk kesehatan jiwa. Nah, untuk kesehatan jiwa ini ada gangguan jiwa yang disebutkan seperti kayak depresi, terus ketegangan, cemas, was-was. Nah, kalau misalnya untuk kesehatan jiwa, kalau kita menghadapi segala sesuatunya dengan sabar, itu pasti kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menghadapi semua cobaannya. Apabila kita selalu kembali kepada takdir Allah pun, kita percaya sama takdir Allah, kode dan kodarnya Allah, itu sudah disebut sebagai kesehatan jiwa. Itu baik bagi seseorang, dikatakan kesehatan jiwa yang baik seperti itu dalam Islam. Terus kemudian untuk kesehatan rohani, untuk kesehatan hati, Islam ini sangat menegaskan gitu kalau misalnya kita itu nggak boleh ada penyakit hati. Kita itu seperti apa sih yang disebutkan oleh Islam itu seperti kayak kikir, terus munafik, ujub, riya, terus kemudian hasud, takabur. Itu kita itu harus selalu berprasangka baik terhadap diri sendiri, orang lain, apalagi Allah gitu. Kita harus menciptakan sifat husnuzon untuk kita, untuk orang lain, apalagi terhadap Allah gitu. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah itu sangatlah baik untuk kita gitu. Nah, terus kemudian pengobatan alternatif dalam perspektif Islam. Nah, terus kemudian selain kesehatan lainnya yang dibahas oleh Islam itu, yaitu ada pengobatan alternatif dalam perspektif Islam. Nah, ketentuan dalam pengobatan alternatif itu seperti kayak pengobat atau pelakunya itu adalah ahli, tidak merusak atau membahayakan akidah, berakhlak mulia. Kalau misalnya dari dalam obat atau peralatan itu bukan barang haram atau bertentangan syariat Islam, tidak mengandung unsur yang membahayakan. Nah, cara atau teknik pengobatan tidak mengandung syirik, bid'ah dan khurafat, tidak berbahaya atau membahayakan, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Terus kemudian penggunaan ruqyah, penerapan ilmu kesehatan berbasis sunnatullah dan qadarullah. Nah, sunnatullah itu apa sih teman-teman? Nah, sunnatullah itu adalah dari kata sunnah.
Apa sih artinya? Yaitu kebiasaan atau habit yang telah ditetapkan dari Allah gitu. Dan sunatullah ini adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis, itu yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu di surat ke-23 ayat 48. Nah, terus kemudian segala bentuk ilmu pengetahuan manusia secara objektif pada dasarnya itu hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sedikit dari ilmunya atau sunatullah. Nah, misalnya dari berbasis sunatullahnya, kalau misalnya berbasis sunatullah itu ilmu pengetahuan Allah itu yang maha mengetahui bersifat mutlak itu pasti benar gitu, pasti nggak ada salahnya gitu, dan kekal selalu benar. Jadi nggak ada tuh salah di ilmu pengetahuan Allah itu gitu. Pokoknya yang telah ditetapkan oleh Allah itu benar adanya. Dan kemudian ilmu pengetahuan manusia termasuk nabinya pasti bersifat relatif, tidak mutlak benar, fana benar dalam keadaan tertentu, dan terbatas tidak mengetahui segala sesuatu hal. Tiap manusia pasti memiliki segala kekurangan dan keterbatasannya. Nah, hukum sunatullah itu disebut juga sebagai kausalitas. Apa sih kausalitas itu? Yaitu adalah sebab akibat. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan ikhtiarnya. Ikhtiar itu adalah usaha menggunakan sebab-sebab yang ada. Nah, umat Islam diperintahkan Allah untuk menjadi ulul absar, ulul albab, ulul nuha. Itu artinya apa sih? Itu maksudnya apa sih? Nah, itu tuh adalah orang-orang yang berakal. Yang sunatullah itu bersifat fitrah, mengatur mekanisme alam semesta, menjadi pedoman manusia dalam beribadah selaku hambanya, dan mengelola alam semesta selaku khalifatullah. Khalifatullah itu adalah para pemimpin dari Allah gitu, guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Nah, hukum Allah itu ditetapkan bagi kaum yang sebelumnya dan tidak ada perubahan dalam hukum Allah. Nah, kalau misalnya berbasis qadarullah itu apa sih? Nah, itu tuh berkaitan dengan takdir atau qadar yang tadi telah disampaikan di awal gitu. Nah, takdir itu apa sih teman-teman? Bagi yang belum tahu, itu takdir adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah, dan telah dituliskan oleh al-kalam dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Nah, Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan ukurannya, yaitu faqadaruhu taqdira. Nah, itu disebutkan di Quran surat 25 ayat 2. Nah, menurut Nurhalis Majdid, sunatullah adalah hukum yang berlaku untuk perilaku sosial suatu umat. Tidak tepat diartikan hukum Allah seperti gravitasi, lebih cocok disebut takdirullah. Nah, seperti nih, kayak misalnya upaya pencegahan COVID-19 yang yang telah menimpa kita di 2 tahun yang lalu. Nah, bukanlah dalam rangka melawan takdir Allah ya. Nah, namun dalam rangka berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir lainnya. Nah, misalnya juga dari takdir Allah itu seperti perjalanan janin yang berangsur dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, sampai membentuk fetus atau janin yang sempurna. Ketika lahir, bayi telah melewati tahap-tahap beragam untuk sampai kepada takdir tersebut. Ketika prosesnya terganggu karena suatu sebab, misalnya, maka gumpalan daging bisa keluar sebelum waktunya, sehingga gugurlah janin pada salah satu fase tersebut. Artinya, terjadi perubahan pada takdir itu. Nah, pada berbasis qadarullah pun, takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Jadi sejak zaman kita belum lahir pun takdir Allah tuh sudah ditentukan. Jadi maha hebatnya Allah ya, yang telah menetapkan semuanya gitu, yang telah mengatur semuanya sedemikian rupa, terstruktur mungkin sebelum kita lahir, sebelum kita ada terciptanya di muka bumi ini gitu. Namun kita nggak tahu apa sih yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi kita hanya bisa untuk percaya sama apa yang telah Allah tetapkan. Kita harus terus berusaha dan berikhtiar terhadap Allah gitu. Dan jangan lupa kita harus tetap husnuzon terhadap Allah. Nah, sebelum takdir terjadi, tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin gitu.
samping itu kita tidak boleh lupa untuk selalu berdoa. Nah, saat takdir terjadi, barulah tugas kita untuk ridho dengan segala ketetapan Allah, untuk selalu ikhlas. Nah, yang tadi telah disebutkan nih di kesehatan kesehatan jiwa. Nah, itu dalam perspektif Islam tentang kesehatan ruhani gitu. Jadi kita itu harus selalu ikhlas dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan. Jadi Allah itu sayang sama kita. Untuk cobaan tersebut tuh untuk mengukur kita sampai mana sih kita bisa, dan itu tuh Allah tuh dan cobaan-cobaan itu tuh udah dapat porsinya masing-masing, dan Allah percaya akan kita bisa menyelesaikannya, bisa mencari solusinya gitu. Nah, terus kemudian ayat Al-Quran dan hadis relevan tentang disebutkan juga ada tentang segala yang diciptakan Allah memiliki hikmah dan tiada yang sia-sia. Terus kemudian ada pun pepatah mengatakan kekayaan yang hakiki bukankah banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi apapun itu kita harus merasa cukup, merasa bersyukur. Untuk kita merealisasikan rasa syukur kita bisa kita ucapkan dengan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.